ini agak buka dapur. Jadi kita sebenarnya sedikit tidak lah ya Pak ya, sedikit saja lah ya. Kalau di Joso di kami sebenarnya tidak ada range harga khusus harus sekian gitu ya. Saya bukan tipikal arsitek yang Superman ya, one showman gitu enggak. Saya dari dulu lebih seneng kolaborasi. Founder ya, Joso itu sebenarnya ada 3 orang. Ada saya, kemudian ada satu lagi Mas Aan, kemudian satu lagi almarhum Mas Fatoni Mukhtar Haris. Jadi sekarang tinggal kita berdua prinsipalnya, plus ada ditambah satu lagi associate arsitek untuk menjadi prinsipal di konsultan kami. Ini dimulai dari sebenarnya pertemanan kita saat kuliah ya, kuliah 2005 di Universitas 11 Maret Arsitektur. Jadi kemudian kita dari awal sudah berteman nih 3 orang ini dari kuliah. Dari awal juga sudah sering ngadain ngerjakan proyek kecil rumah gitu ya. Terus mulai semester 4, semester 5 itu udah seneng ikut sayembara. Jadi beberapa kali alhamdulillah dari mahasiswa itu sudah menang beberapa kali. Jadi itu jadi modal dasar buat kami untuk kira-kira kayaknya kedepannya bagus nih kita bikin konsultan. Kalau misalkan di Joso sendiri itu proyeknya apa aja sih Pak yang ditangani? Pada awalnya itu kita mengerjakan hampir semua proyek ya, commercial building, high rise building, tower, apartemen, hotel, bahkan sampai ke rumah, ke resort, kemudian master plan, ada beberapa townhouse gitu. Tapi makin kesini ternyata seolah-olah Joso ini sudah terbentuk marketnya dengan sendirinya gitu, bahwa Joso ini ya udah sebagai konsultan arsitek yang proyek-proyeknya mengerjakan high rise building atau commercial building. Jadi sebenarnya sih tidak ada unsur kesengajaan dari saya untuk dari awal udah menetapkan pokoknya proyek Joso harus tower, harus bangunan tinggi. Enggak sih. Jadi makin kesininya itu memang sudah terbentuk gitu loh. Jadi ya udahlah kalau memang begini. Tapi kita juga masih ada beberapa proyek rumah, proyek rumah tinggal atau housing atau townhouse, dan itu tetap kita kerjakan karena memang dari awal kita sebenarnya mengerjakan semuanya. Tapi pada akhirnya brandingnya itu Joso itu sebagai commercial building arsitek consultant gitu sih. Tiap arsitek itu punya semacam bank data ide di kepalanya ya. Bank ini itu dibentuk tidak hanya seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun enggak. Tapi ini diproses sejak kecil sebenarnya. Saya yakinnya itu. Karena apa? Setiap apa yang kita desain, garis tangan yang setiap kita coretkan di atas kertas itu merupakan bagian dari proses perjalanan yang cukup panjang. Dari kita sejak kecil berkehidupan gitu ya, apa yang kita lihat sehari-hari, apa yang kita rasakan, kemudian menjadi seolah-olah itu memicu bagaimana keputusan kita dalam mendesain. Nah itu makanya saya sarankan di setiap punya kesempatan terhadap tim saya bahwa teman-teman semuanya ini harus senang jalan-jalan, harus senang melihat benda-benda estetik lah. Karena apa, arsitek itu harus lebih dari kliennya. Kalau kliennya lebih tahu soal barang bagus, berarti arsiteknya tuh akan sedikit di bawahnya atau kalah lah gitu ya. Jadi lebih banyak mencoba mengeksplor pengalaman. Karena dari alam bawah sadar kita ini, itu akan muncul keputusan-keputusan desain yang baik. Itu baru tahap pertama ya. Kita punya satu hal atau satu bank data imajiner gitu ya. Tapi yang tahap keduanya, bagaimana kita mengolahnya, bagaimana kita mendeliverinya. Saya lebih senang dengan berdiskusi atau workshop gitu loh. Misalnya ini saya punya proyek baru atau misalnya mengerjakan sayembara gitu ya. Saya lebih senang memungkinkan tim, semua tim bahkan. Nah, itu nanti kita akan berdiskusi di awal. Kira-kira ada problem ini gitu. Karena arsitek sendiri adalah problem solver. Kita itu pemecah masalah sebenarnya. Jadi klien
setiap klien yang datang ke kita itu bawa masalah dan kita sendiri harus memecahkan. Sebenarnya kita tidak, kalau saya pribadi tidak bisa bilang ciri khas di tiap bangunan kan saya punya prinsip masing-masing proyek, masing-masing site itu punya konteks dan problem yang berbeda gitu. Dan itu nanti akan memunculkan desain yang masing-masing punya karakter sendiri gitu, sesuai dengan konteks kualitas yang ada di dalam si proyek itu sendiri maupun problem-problem yang ada di sana gitu loh. Paling kita hal-hal yang menjadi karakter yang coba kita kembangkan adalah misalnya sentuhan-sentuhan lokal konteksnya ya, itu seringkali dalam beberapa hal proyek kita kalau memang itu bisa diperjuangkan akan kita perjuangkan gitu karena menjadi hal bagian yang apa ya, jadi tanggung jawab juga beban buat arsitek, karena ketika membuat desain ini harus punya value secara konteks lokalnya. Biasanya dengan dengan ngobrol dengan klien dari proses desain itu biasanya menemukan kesulitan nggak sih Pak yang dihadapin ketika bernegosiasi, entah mengenai desainnya, entah mengenai fee-nya gitu sama klien Pak? Ini agak buka dapur. Kalau di Joso, di kami sebenarnya tidak ada range harga khusus harus sekian gitu ya. Karena saya sendiri berpikir setelah sekian lama melihat dalam situasi yang sekarang, kalau misalnya kan di IAI sebenarnya sudah ada standar ya, standar fee arsitek dengan sudah sangat rinci itu, masing-masing kategori bangunannya sekian dengan luasan sekian, biaya sekian. Tapi ketika itu diterapkan dalam proyek di Indonesia, khususnya untuk sekarang ya, tapi mudah-mudahan ke depan bisa diperjuangkan, itu akan sangat susah sekali. Nah, kami sebenarnya tidak terlalu mematok di harga di situ, tapi bagaimana kita melihat si klien sendiri sebenarnya, visi mereka ke depan gitu. Misalnya ada beberapa klien yang katakanlah secara budget dia bilang biasanya di awal sekian gitu, memang jauh dari rate arsitek, tapi secara visinya dia punya gagasan yang bagus, dia punya keinginan yang oke. Dia lebih menyerahkan atau bisa mengakomodir ide-ide arsitek. Nah, itu sebenarnya lebih kita perjuangkan daripada kita mendapatkan satu harga yang cocok buat kami, tapi ternyata next project-nya tidak berjalan dengan cukup bagus. Jadi balik lagi yang namanya ini bagian dari bisnis, apapun itu sebenarnya bisa dikompromikan gitu, nggak di harga. Tapi saya sendiri sebagai arsitek dan melangkah ke arsitek profesional, seharusnya next ke depannya rate harga yang sudah ditetapkan si IAI ini akan pelan-pelan, apalagi mungkin dengan adanya undang-undang arsitek ya, itu bisa diterapkan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama adalah kalau buat saya itu sebenarnya sebagai salah satu pelampiasan ya, karena dalam mengerjakan proyek reguler biasa gitu, itu banyak sekali batasan-batasan. Dari tadi mungkin saya singgung di awal ya, soal biaya, cost, soal keinginan klien, mungkin soal problem atau konteks lokalnya. Tapi di Sayembara itu menjadi pelampiasan arsitek untuk menuangkan segala idenya. Dan nanti kan sebagai akhirnya kan keputusan juri apakah ini menang atau tidak. Tapi seenggaknya dari mendesain ini kita punya satu kasus untuk kita pecahkan dengan idealisme kita. Yang kedua, itu menjadi bagian penting buat saya karena sebagai eksistensi seorang arsitek gitu loh. Jadi arsitek itu kan berkarya ya, arsitek itu kan mendesain. Arsitek itu bukan sekedar baca majalah, baca buku, lihat seminar atau ngobrol atau diskusi sana sini, tapi setidaknya arsitek itu harus menuangkan idenya gitu loh, sebagai bagian dari eksistensi si arsitek itu sendiri. Nah, dengan adanya si Sayembara ini ya menjadi bagian yang penting untuk membuktikan bahwa dia bisa mendesain dalam hal konteks yang berbeda dari si proyek itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah saya bilang tadi, arsitek itu kan problem solver ya, pemecah masalah gitu loh. Problem solver itu akan semakin baik, semakin bagus ketika dia berkali-kali bisa menyelesaikan masalah dengan secepat-cepatnya gitu loh. Nah, saya adalah bagian dari, mungkin kalau bisa dibilang arsitek milenial ya, arsitek muda lah gitu, yang hidup atau
berada dalam zaman yang sekarang. Yang zaman sekarang itu adalah zaman dimana kita harus bisa shortcut sebanyak mungkin gitu. Kalau mungkin zaman dulu di tahun 90-an gitu ya, itu arsitek itu dipandang ketika dia lebih senior, ketika sudah punya pengalaman belasan tahun, puluhan tahun. Tapi saya rasanya ke arah sini argumentasi itu agak bergeser, karena kita sebenarnya generasi sekarang itu bisa shortcut itu semuanya. Dengan caranya apa? Kita menyelesaikan masalah desain sebanyak-banyaknya gitu loh. Kita punya proyek sebanyak-banyaknya. Nah, ini salah satu sayembara ini adalah bagian dari kita mendesain, kita memecahkan masalah, kita bergulat dengan diskusi. Nah, itu bagian dari itu tadi, mengumpulkan pengalaman gagasan dalam alam bawah sadar kita, bahwa next-nya kita akan semakin punya kesempatan yang sering. Jadi bukan sekedar waktu yang panjang, tapi dari waktu yang pendek itu kita isi beberapa macam persoalan desain. Ada sih beberapa, yang paling jelas dan utama adalah jangan lelah mencoba ya. Jadi sayembara itu bukan, kalau menurut saya hadiah itu terakhir lah gitu, menang itu terakhir, atau masuk finalis itu terakhir. Tapi yang paling penting adalah di awal itu kita harus terus mencoba gitu. Saya jadi ingat mungkin pada waktu dulu pertama kali saya mencoba sayembara itu ikut sayembara interior toilet. Itu waktu itu semester 2 atau 3 gitu ya, coba-coba iseng-iseng. Ya kalah gitu loh, nggak masalah gitu. Tapi dengan mencoba itu kan, dari satu sayembara itu kita bisa memperoleh beberapa pembelajaran cukup banyak. Yang paling penting adalah kita sudah meriset dari problem si sayembara itu sendiri. Nah, dari situ kita berkembang. Jadi, ternyata cara melayoutnya, panelnya, ternyata cara berpikir dari proses sayembara yang harusnya out of the box, tidak sekedar hanya mendesain. Ternyata kita juga harus kenali jurinya misalnya. Ini jurinya seperti ini, nanti pada akhirnya desain yang dia sukai seperti ini. Ternyata dalam sayembara itu, jadi kita bisa memberikan satu pemikiran yang berbeda dari yang di jalur di tornya misalnya, itu bisa juga gitu loh. Jadi pada intinya memang harus dicoba terus, dan tidak hanya berkutat dalam satu sayembara kemudian gagal kemudian selesai, tapi next sayembara ikut lagi. Oke, jadi kalau bisa dilihat di sini ya, sebenarnya ini kita punya judul adalah Seulangan Timoh. Seulangan Timoh itu adalah bunga kenanga. Timoh itu adalah tumbuh ya. Jadi bunga kenanga yang tumbuh. Bunga kenanga itu adalah bunga kebanggaan masyarakat Aceh. Dan bunga kenanga itu menjadi bagian dari logonya Bank Aceh itu sendiri. Sedangkan Timoh adalah tumbuh ya, tumbuh berkembang. Nah, kita punya konsep di sini adalah bagaimana bangunan ini nantinya itu menjadi trigger di masyarakat Aceh untuk selalu tumbuh, baik secara ekonominya maupun secara peradabannya gitu. Karena kita tahu bersama kan, Aceh sendiri berkali-kali diuji dengan ujian yang luar biasa ya. Mungkin dulu sejak kemerdekaan Aceh punya rentetan sejarah yang panjang tentang penjajahan. Kemudian kita dengar di tahun 2000-an tsunami melanda cukup parah, masyarakat Aceh kembali terdampak gitu ya, cukup tidak nyaman gitu. Kemudian beberapa hal masyarakat Aceh juga daerahnya sendiri itu tidak sebagus dari daerah tempat lain, khususnya di Jawa gitu loh. Jadi dengan adanya bangunan ini, kita mencoba men-trigger ini menjadi bagian dari proses tumbuhnya masyarakat itu sendiri secara peradaban dan secara perekonomian. Makanya seolah-olah bangunannya itu kelihatannya sebagai bunga seulanga yang tumbuh gitu ya. Jadi ada semacam pergerakan ke atas, lebih dinamis ke atas, jadi orang akan lihat dan masyarakat akan tahu ini sebagai tetenger ya, landmark gitu buat masyarakat sekitarnya untuk oke lah, ini nextnya kita harus tetap tumbuh berkembang dengan cukup bagus dan baik. Dan kemudian di sini juga fungsi utamanya adalah bank, jadi ada sebagai kantor pusatnya Bank Aceh Syariah sendiri, dan juga ada bank cabang ya, cabangnya juga ada di situ.
selain itu juga ada beberapa fasilitas yang lainnya, misalnya ada ballroom, terus ada untuk fasilitas kantornya dan beberapa ruang publik. Nah, ini yang menjadi bagian yang menarik di sini secara desain adalah sebenarnya lebih ke kedinamisan bentuknya sih, bagaimana kita menerapkan siluet si bunga seulanga dan kemudian menyatu padukan dengan bentukan rencong gitu ya, dan di depannya kita tambahkan beberapa ornamen visual sebagai bagian dari landmarknya Aceh. Nah, itu menjadikan seolah bangunan ini menjadi lebih dinamis. Tetapi walaupun ini kelihatannya ini kira-kira bisa dibangun nggak ya, ini sudah kita studi, sudah kita terapkan. Ini sebenarnya menggunakan sistem konstruksi yang sederhana, yang konvensional, yang apa adanya. Kita hanya bermain cantilever yang tidak cukup lebar, hanya 2-2,5 meter. Hanya permainan maju mundur massa ya, meshing gitu. Jadi semuanya bisa dibangun gitu. Dan dengan konstruksi atau sistem struktur yang konvensional, di tengah pakai core, kemudian di sekelilingnya ada kolom-kolom utama sebagai bagian dari konstruksi bangunan. Kurang lebih seperti itu sih sekilas konsep dari Bank Aceh ini sendiri. Mungkin kalau di skala prioritas dia pertama kali ya. Karena ini sangat penting, apalagi dalam proses kita mendesain bangunan komersil atau high-rise building. Material ini menjadi bagian yang kita butuhkan. Misalnya, apalagi dalam kelas-kelas bangunan yang berbeda, kita mendesain apartemen, apakah dia kelas high-rise, high-end, atau middle low dan lain sebagainya, itu menjadi bagian yang penting. Karena juga material ini untuk commercial building, dia pertama akan menentukan harga cost pada akhirnya si owner. Yang kedua juga akan menentukan bagus tidaknya si building itu sendiri, desain bangunan itu sendiri. Karena warna, gelap, terang, kemudian kecocokan tone dari satu ruang ke ruang yang lain itu sangat menentukan di material ini. Jadi arsitek itu sebenarnya tidak kalau saya boleh bilang kerjanya itu panjang katanya. Dia ketika dia berhasil mendesain cukup bagus di awal, klien seneng, itu sebenarnya tidak berhenti di situ. Tapi nextnya ketika ini dilaksanakan di lapangan dan mulai proses pembangunan, dia harus tetap strike ya untuk menjaga bagaimana material ini dipasang dengan sebaik-baiknya atau dipilih oleh owner dengan betul dan benar gitu. Bagaimana warnanya, bagaimana kualitasnya, bagaimana ketepatan dari si material itu sendiri, kurang lebih seperti itu. Jadi sangat penting pengetahuan buat arsitek. Yang pertama nyari ya tentunya beberapa material yang sesuai dengan kebutuhan kami atau sesuai dengan kebutuhan proyek. Kita nyari kira-kira yang cocok yang mana atau beberapa pilihan alternatif material seperti apa gitu. Kemudian tentunya kita juga ikut beberapa seminar yang di situ biasanya diadakan untuk membahas tentang pengetahuan material. Jadi memang itu sangat berguna buat arsitek tentang mengetahui ini materialnya seperti ini. Tapi sekarang tentunya yang di sini juga Katalog Pro kan sudah menyediakan lebih ke digital ya, digitalize ya. Itu sangat membantu, memudahkan untuk arsitek dalam mencari sekian banyak atau sekian macam material yang kita butuhkan gitu loh. Jadi beberapa hal itu akan berguna dalam kita memudahkan proses mendesainnya, dalam artian juga tidak hanya ke arsitek, tapi pada akhirnya ke klien. Ketika klien kan biasanya minta tuh, Mas, ruangan ini bagusnya materialnya apa ya? Nah itu kita harus siap untuk menyediakan bisa jadi bentuknya semacam material board atau multi image gambar dengan materialnya seperti ini. Nah itu akan sangat mudah ketika kita tahu si material itu sendiri dan bisa kita dengan mudahnya kita share ke klien seperti itu.